Ketika ada pejabat publik seperti Gubernur Jawa Barat merespon apa yang saya sampaikan, karena jarang-jarang pejabat publik itu mau berinteraksi secara langsung dengan warga negara biasa. Kiblat politik itu sudah berubah, bukan lagi Jakarta, tapi juga sudah pindah ke Jawa Barat. KDM itu apapun judulnya, senior saya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi Kanda Gubernur, mohon dimaafkan jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Dan semua warga memiliki hak untuk menyampaikan ada ketidaklayakan terhadap rumah di Jawa Barat. Ada pemimpin yang hampir setiap hari muncul memeluk rakyat miskin, memeluk nenek-nenek tua, masuk ke ganggang sempit, naik ke atap rumah warga. Terus semua itu direkam oleh kamera dan memenuhi media sosial. Siapa yang sebenarnya lebih berpihak kepada wong cilik? Gaya kepemimpinan Gubernur Jakarta, Mas Pramono Anung, tampaknya dia memilih jalan yang kedua. Mas Pram tampaknya percaya kalau kemiskinan terlalu serius buat dijadikan panggung politik. TPS ilegal kan? Kenapa? Ilegal kan? Ngambil sampah, Kenapa Pak? ini mah tempat carian orang banyak. Alasannya kenapa Pak nggak bisa ngambil gambar? Ya alasannya nanti ramai di medsos, bermasalah kita orang sini. Masuk nanti sampai itu membunuh orang banyak. Loh, kita nggak berniat membunuh. Nggak berniat Pak. membunuh Iya. sih Pak. Karena ini kan ada laporan katanya baunya mengganggu warga Pak. Sampai tamu izin, tahu moto-moto daerah saya. Oh, ini daerah Abang. Iya. Bagaimana kondisi tumpukan sampah di sana saat ini? Tumpukan sampah ini kian menggunung. Saat ini juga kami sedang dihadang oleh sejumlah warga. Saya juga sudah mendapatkan laporan bahwa di TPS Liar Nagrak Cilincing itu. Jadi siapa di sini yang bertanggung jawab nih? Bahkan gue dilarang untuk ngeliput di sini nih. Tapi gue larang. Oh, tadi kan sempat nih Bapak juga ngelarang. Kenapa? Tadi Bapak sempat ngelarang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas DU. Kita mau update dulu di Jawa Barat ya. Kang Deddy Mulyadi ini seperti pendekar ya. Tangkis kiri, tangkis kanan ya. Udah banyak sekali yang nyerang sekarang ya, konten kreator, pengamat politik gitu ya. Yang kalau kita klasifikasikan ternyata ada dua rata-rata ya. Itu adalah pendukungnya Bandeng dan Pramono Anung ya. Collab kan, itu kan memang dari kubu PDIP ya, Pramono Anung ya. Dan yang berikutnya dari kubunya Anies Baswedan ya. Ini kayak dua pihak ini wah serang terus KDM ya. Memang ada beberapa pihak pendukungnya, justru pendukungnya Prabowo juga kapan hari ada nyerang, cuman nggak terlalu masif ya. Yang masif tuh ya tetap ya stabil konsisten tuh pendukungnya Abah, Anies Baswedan dan Pramono Anung ya. Secara diam-diam juga ini ya pengen melunturkan elektabilitas KDM ya, tapi gagal terus ya, karena KDM ini mungkin dikira kayak Pak Jokowi ya. Kan sebelumnya itu pengamat-pengamat ini kan nyerang kayak ke Pak Jokowi gitu. Kalau sama Jokowi kan nggak terlalu ini ya, nggak dijawab ya kritik-kritiknya itu ya. Tapi kalau KDM kan menjawab langsung ya. Jadi udah kayak pendekar ya. Begitu ada serangan langsung ditangkis sama KDM, tangkis ya. Bukan berarti KDM anti kritik, bukan ya. KDM menjawab kalau memang ada yang janggal. Contoh kayak kapan hari Adi Prayitno mengkritik tapi datanya salah ya. Terus ada Neni yang ngatain KDM sewa buzzer. Emang nggak sewa buzzer kok. Pendukungnya alami, organik kayak gitu ya. Lalu yang terakhir yang lagi rame nih di Jakarta. Wah, ada ya, nanti kita spill lah ya. Sebuah ini ya, akun media yang ya bisa dipastikan lah Mas DU nanti spill itu buzzernya Pramono Anung. Itu nyindir-nyindir KDM terus ya dalam postingannya. Terus habis itu justru malu sendiri ya, kena serangan balik guys ya. Di Jakarta itu ada TPS liar ya, yang bukan sebulan 2 bulan ini beroperasinya. Ini langsung didatangi, diinterogasi oleh para wartawan. Wartawannya itu diusir guys ya. Nah ini lagi viral ya, jangan pura-pura nggak tahu ini Mas Pram ini. Ya, jadi pendukungnya Mas Pram ya, itu ya lihat ya, di Jakarta ada TPS liar yang beroperasi lama tapi gubernurnya nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu atau gimana, kan nggak mungkin ya, kan ada lurahnya, ada camatnya, masa nggak ada laporan sama sekali kayak gitu ya. Dan ini jadi polemik ya, cukup viral hari ini karena ada intimidasi terhadap wartawan ya.
Ya pokoknya rame banget ini ya. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja, let's go ya. Oh ini salah satunya nih, ada demo nih. Ini kelihatan sudah, rakyat jangan dibodohin lagi. Rakyat harus berpikiran cerdas. Kalau bangsa ini mau menjadi bangsa yang berdaulat, maka pemimpinnya harus cerdas. Betul. Ya, yang posting ini juga ini ya, golongannya anak abah ini ya. Jadi tujuannya di spanduknya itu nyerang Jokowi gitu ya, spanduknya. Tapi dia nyindir KDM juga ya, karena ada kata-kata hati-hati pencitraan KDM, awas pencitraan KDM gitu ya. Jadi nyerang Jokowi tujuannya supaya Jokowi itu agak turun elektabilitasnya, sorry ya, sampai belibet ya. Ya, setelah kelihatan Jokowi agak berhasil nih turun, ternyata ada KDM, jadi sekalian lah gitu ya. Demonya sekalian ya, ngajar KDM juga ya. Tapi apakah mempan? Ya tentu saja nggak mempan guys ya. Kita update dari KDM dulu mulai dari pagi ini nih. Ya ini kita dengerin ya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, masih banyak kan di Jawa Barat rumah tidak layak huni. Saya bisa memantaunya kadang melalui media sosial untuk segera dilakukan upaya perbaikan agar rumahnya layak untuk para penghuninya. Tetapi banyak juga yang belum terakses, bahkan belum terdata sebagai rumah yang layak mendapat bantuan rehabilitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, agar kita mudah dalam mengakses terhadap pemerintah provinsi dan semua warga memiliki hak untuk menyampaikan ada ketidaklayakan terhadap rumah di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka akses layanan rumah tidak layak huni melalui aplikasi Imah Aing disapa warga. Silahkan manfaatkan akses ini, Imah Aing disapa warga, untuk menyelesaikan berbagai problem ketidaklayakan rumah di Jawa Barat. Jadikanlah rumah tempat kita berasal dan tempat kita kembali. Rumahku surga. Iya itu ya, banyak sekali program-program yang pro rakyat ya. Yuk kita jalan-jalan ke Jakarta ya, soal TPS liar tadi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, ada media-media yang jelek-jelekin KDM terus kayak gitu ya, tapi muji-muji Pramono Anung terus kayak gitu ya. Nih medianya nih. Ada pemimpin yang hampir setiap hari muncul memeluk rakyat miskin, memeluk nenek-nenek tua, masuk ke ganggang sempit, turun ke sungai, naik ke atap rumah warga, terus semua itu direkam oleh kamera dan memenuhi media sosial. Di tempat lain, ada pemimpin yang justru jarang kelihatan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih berpihak kepada wong cilik? Yang rajin difoto bareng rakyat miskin, atau yang diam-diam bikin program yang benar-benar bisa mengubah hidup mereka? Nah, kalau kita melihat nih gaya kepemimpinan Gubernur Jakarta, Mas Pramono Anung, tampaknya dia memilih jalan yang kedua. Mas Pram ini hampir nggak pernah kita lihat melakukan aksi dramatis memeluk warga kurang mampu demi kamera. Kita juga jarang melihat dia sengaja turun ke lapangan cuma buat menghasilkan foto yang menarik perhatian publik. Ini bukan berarti dia nggak peduli, justru sebaliknya. Mas Pram tampaknya percaya kalau kemiskinan terlalu serius buat dijadikan panggung politik. Kemiskinan nggak bisa diselesaikan lewat pencitraan. Kemiskinan cuma bisa diatasi lewat kebijakan yang tepat, program yang berkelanjutan, juga birokrasi yang benar-benar bekerja. Kalau kita mengikuti berbagai pernyataan Mas Pram sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jakarta, sebenarnya pola pikir seperti ini sudah kelihatan jelas. Dia pernah bilang kalau dia nggak mau ikut-ikutan turun ke kali cuma demi difoto. Dia juga nggak mau sibuk mencari sudut pengambilan gambar terbaik buat para fotografer. Dulu lah, ya. Menurut dia, tugas gubernur bukan jadi pemeran utama dalam sebuah pertunjukan. Tugas gubernur adalah memastikan sistem bekerja. Kalau banjir terjadi, yang harus dicari penyebab banjirnya. Kalau kemiskinan tinggi, yang harus dibangun adalah sistem yang bisa mengurangi kemiskinan. Cara berpikir seperti inilah yang sering disebut pendekatan teknokratis. Seorang teknokrat nggak sibuk mencari tepuk tangan. Dia sibuk mencari data, mengumpulkan hasil penelitian,
membaca kajian akademis, terus semua itu diterjemahkan jadi sebuah kebijakan. Pendekatan seperti inilah yang jelas dipakai oleh Mas Pram buat menghadapi persoalan kemiskinan di Jakarta. Dia nggak pernah bilang kalau kemiskinan bisa selesai dalam 1 atau 2 tahun. Justru dia mengakui kalau ini persoalan yang rumit. Makanya, persoalan kemiskinan di Jakarta nggak cukup cuma diselesaikan dengan membagi bantuan sosial. Yang harus diputus adalah rantai kemiskinan antar generasi. Nah, disinilah arah kebijakan Mas Pram mulai kelihatan. Kalau diperhatikan nih, hampir semua program sosial yang dijalankan Pemprov Jakarta punya benang merah yang sama. Bukan sekedar membantu orang miskin bertahan hidup hari ini, tapi memberi mereka kesempatan buat keluar dari kemiskinan. Ada ini nama medianya The Tamrins ya. Percaya nggak kalau ini media beneran gitu ya, atau media yang setiap hari memberitakan tokoh-tokoh, banyak tokoh, atau media yang ya ininya ada berita apa dikabarkan gitu ya. Setelah Mas Dewi telusuri, ini media isinya cuma Pramono Anung terus setiap hari. Kalian cari aja The Tamrins ya. Nggak percaya ya, kita cek aja ya. Nah ini ya, coba Mas Dewi cek ya, The Tamrins ya, ini ya. Nih, apa perlu kita gedein ya? Set, kita gedein aja lah. Nah, nih, kalian bisa lihat nih, ya, dari sinilah ya. Nih, yang terakhir tadi kan, tuh Mas Pram bawa Jakarta mengejar. Ini kelebihan Mas Pram. Mas Pram, Bung Karno, Marhenisme, wong cilik, deretan program Gubernur Pramono Anung. Indonesia terlambat, Pramono Anung memulai obligasi daerah. Isinya Mas Pram terus. aduh, ini media buzzernya Mas Pram ini ya. Aduh, pertanyaannya anggarannya berapa kayak gini, dan ada berapa yang kayak gini? Maksudnya apakah cuma The Tamrin ini aja? Apakah ada media lain ya? Bisa jadi lebih dari satu ya kan? Kita baru nemuin ini satu ya, The Tamrins ini ya. Anggarannya berapa Mas Pram ya buat danai The Tamrins nih ya? Jadi daripada bayar media gitu ya, tambah pemborosan, bikin ya isi sendirilah di akunnya Mas Pram ya. Mas Pram kan punya akun, punya itu ya, akun TikTok atau apa kan ada itu ya Mas Pram tuh ya. Ya bikin sendirilah Mas Pram ya, kayak KDM ya. Ya kayak gini kan untuk membangun opini, akhirnya ada kerjasama media ya, kayak gini yang maksudnya KDM ya. Belum lagi media mainstream, nggak tahu ya, tadi kan media anti mainstream ya, tapi terlalu terlalu kasar mainnya ya. Masa isinya Mas Pram terus ya, orang awalnya wah iya juga, terus dilihat setiap hari-hari, loh kok ini yang dibahas Mas Pram terus, nyindir KDM terus juga ya kan. Akhirnya ya ketahuan juga ya, lucu banget ya. Kira-kira berapa anggarannya guys ya? Miliaran nggak ya? Kayak dulu-dulu kan kalau KDM sebelum KDM kan anggarannya miliaran itu ya. Di Jawa Barat sekarang nggak ada kayak gitu-gitu ya. Pakai YouTube-nya KDM, akun TikTok-nya KDM sendiri ya. Kalau media mau bahas KDM silakan kayak gitu ya. Mau jelekin ya silakan, mau dibagus-bagusin ya silakan ya. Oke, ngomong-ngomong udah terlanjur muji-muji ya The Tamrin tadi ya. Nih boroknya langsung kelihatan nih ya. Ini The Tamrin ya, dilihat ya. Itu pasti ilegal kan? Kenapa? Ilegal kan? Jurnalis TV One Berita 1 Kompas TV dihadang nih. Ngambil sampah. Kenapa Pak? Ini mata pencarian orang banyak. Jadi kita nggak bisa liputan Pak. Ya. Alasannya kenapa Pak nggak bisa ngambil gambar? Ya alasannya nanti ramai di medsos, bermasalah kita orang sini. Oh gitu, ini kan biar pemerintah juga cepat selesaikan Pak permasalahan ini, biar ada solusinya juga. Tadi juga udah ada tamu dari wali kota, itu udah pertemuan nanti di sini. Udah ada pertemuan. Udah. Berarti nggak apa-apa dong Pak kalau misalnya kita liputan kalau memang sudah ada disamperin dari pihak pemerintah. Maksudnya kan kita kan mau bantu follow up lagi terkait gimana kondisi terbarunya, gitu aja sih sebenarnya. Iya Pak. Bukan kalau kita udah mencuat di medsos, termasuk nanti sampai itu membunuh orang banyak. Loh, kita nggak berniat membunuh. Nggak berniat membunuh iya. sih Pak. Ya kalau misalnya di sini adanya di sini mata pencarian tertutup.
Gimana Mas Pram? Ini Mas Pram. Wartawan aja diadang. Karena ini kan ada laporan katanya baunya mengganggu warga, Pak. Biarin aja. Ayo bang. Kenapa alasannya bang? Alasannya sampean tamu izin kamu moto-moto daerah saya. Oh ini daerah abang. Wartawan Iya. ini. Coba dimatiin dulu. Izin dong, kamu tahu tata kerama Indonesia seperti apa? Kamu wajib lapor. Media bang. Media mana? Tahu, TV One. Iwan. Liput kita liputan itu. Izin dong. Kamu liput daerah mana ini? Tapi ngeliputnya daerah saya. Sus. Ngeri banget Mas Pram ya. Masa nggak tahu Mas Pram, ini udah lama praktek ini. Buat kalian yang belum tahu ya, ini TPS liar, tempat pembuangan sampah liar ya, nggak ada izinnya. Jadi warga sekitar itu terganggu baunya, nggak enak gitu ya. Jadi paham ya, ada orang bikin usaha buang-buang sampah, nggak tahu ya entah LSM entah apa itu tadi, nggak ngerti. Tapi kalau kita baca di kolom komentar banyak tadi katanya tuh oknum anggota TNI katanya ya. Di sini ya, coba ya tak baca ya. Nih ya. Ini di Tamrin kok nggak ikutan ngeliput nih, di Tamrin tadi ya. Malah muji-muji Pramono terus ya. Nggak ikutan ini tadi ya. Nih, si Pramono kerjanya cuma ngurusin Persija. Iya juga. Backingnya kuat ini, lurah, camat, Karang Taruna main ini. Wah iya bisa jadi ya. Alasan koordinasi miliar dan umur harus ada izin. Lah dia ini bikin TPS kagak ada izin, sok-sokan nanya izin ke wartawan nih ya. Kalau sama jurnalis lengkap berani nggak ya ngusir? Ngeri banget mafia. Ini bukan pinggir. Zaman Ahok ini steril. Wah iya, kalau Ahok jos tuh. Dan bersih, berikut banyak pohon yang indah. Kalau jalan pagi hari sekarang lewat. Ya intinya zaman Ahok nggak kayak gini lah ya, nggak berani ya. Ketat soalnya. Setelah Ahok ya tahu sendiri lah ya. Ya itulah Abah dan seterusnya. Ngeri dari saya terus, abang ada izinnya juga bang. Jujur sedih banget Jakarta dapat gubernur kayak gitu. Lagi itu naik bajai bang, bajainya cerita semenjak gubernurnya si itu Jakarta juga semeraut banget, sedih deh dengernya. Coba sodorin duit 500.000 per orang, pasti mau diliput. Dia siapa ya kan, giliran viral wartawan menang. Ada loh tadi yang ngomong kalau anggota oknum ya, oknum anggota TNI gitu katanya. Mana ya? Ntar. Mohon maaf di sana memang. Coba tanya gubernurnya. Ini malah bahas Mas Pram terus nih ya, yang nggak becus kerja ya. Udah dari lama mana ya? Ya nanti ya kita lihat lagi ya. Ada tadi masih baca di kolom komentar katanya oknum itu yang topi tadi ya, pakai topi tadi ya. Tapi ya nggak tahu ya. Itu kan orang komentar kayak gitu guys ya. The Tamrins tadi ya yang puji-puji Pramono kalian nggak mampir ke TPS liar tadi ya. Ikutan tuh sama TV One dan kawan-kawan ya, liputan sana. Ini lanjutannya nih. Saya sampean tamu izin kamu moto-moto daerah saya. Oh ini daerah abang. Iya. Coba dimatiin dulu. Izin dong, kamu tahu tata kerama Indonesia seperti apa? Kamu wajib wartawan dia. Media bang. Media mana? Tahu, TV One. Iwan. Liput kita liputan itu. Izin dong. Kamu liput daerah mana? Saya ngerti ya. Tapi ngeliput bukan daerahnya Pramono, ini daerah Selamat saya. siang Medina, bagaimana kondisi tumpukan sampah di sana saat ini? Tumpukan sampah ini kian menggunung di TPS Cilincing, Jakarta Utara, yang tidak hanya menimbulkan aroma yang tidak sedap begitu, tetapi juga menimbulkan keresahan, sehingga ini artinya aktivitas pembuangan sampah hingga saat ini masih berlangsung di TPS Cilincing. Dan saat ini juga kami sedang dihadang oleh sejumlah warga, mereka tidak memperbolehkan kami untuk meliput TPS Cilincing Jakarta Utara ini. Bapak dari kemarin tahu saya diintimidasi Pak untuk dilarang. Kita nggak mengintimidasi. Mas tahu kode etik jurnalis. Kalau saya bilang kode etik jurnalis, Mas. Kode etik jurnalis apa? Salah satu undang-undangnya adalah tidak ada penghalangan dalam peliputan. Apakah Anda sudah bisa meliput di area tempat pembuangan sampah akhir ilegal ini? Sayangnya hingga siang hari ini kami belum mendapatkan izin untuk meliput langsung TPS, karena memang sama seperti kemarin, orang yang mendatangi saya pun masih sama, ada 2 perempuan, kemudian ada 3 laki-laki yang mendatangi saya hari ini. Jalan reformasi di Cilincing ini adalah jalan umum, bukan tanah milik perseorangan atau bahkan milik swasta.
Jika ada orang yang membilang kalau jalan ini adalah daerah saya, berarti orang tersebut sudah melangkahi negara. Dinas Lingkungan Hidup sudah menyatakan kalau ini adalah tempat pembuangan sampah ilegal. Lalu bagaimana tindak lanjutnya sampai sekarang? Warga ini sudah banyak sekali membicarakan dan menyuarakan hal ini, tapi sampai saat ini dari dulu sampai sekarang itu belum ada sama sekali kejelasannya. Ini bukan soal sampah, ini juga soal bom waktu yang akan menjadi masalah di hari ke depan jika ini tidak ada solusinya. Ingat ya, ini bukan baru ya, ini lama ini ya. Gimana nih Mas Pram? Anies dulu kerjanya juga apa udah ada ya? Ini zaman Anies nggak tahu ya. Yang jelas zaman Ahok nggak ada gitu ya kata tadi ya. Maksudnya daerah saya itu apa? Tanah dia ormas apalah gitu. Tanggap tuh yang melarang liput ya. Coba ini kali ya. Awas nanti kalau ditangkap bilangnya saya hanya orang susah, bukan orang susah tapi nyusahin ya. Dia dengan berani lawan wartawan. Iya, gubernurnya nggak gerak, nggak kerja, gimana sih? Lapor KDM aja nanti dijadikan konten. Wah, ini nyindir. Balasannya jadi konten tapi beres bos, daripada Pramono Anung plongo kayak sapi ompong preman merajalela Jakarta jadi negara banyak sampah. Apa sih lo caper gubernur lo mana? Kritik gubernur Jabar sedangkan itu terjadi di daerah lo Jakarta, beda daerah. Allah. Iya. Wong gubernur Pramono Anung yang nggak bisa kerja, KDM yang disindir. Pramono Anung mana kok nggak tahu ada beginian? Pernah dengar yang namanya drone, masih aja bawa kamera. Nah, ini ada aja ya. Yakin gua dipegang ormas tuh. Rumusnya sekarang. Tadi mana ya yang komen katanya itu oknum TNI? Apa dihapus kali ya, takut mungkin ya, nggak tahu ya. Tadi ada kok, yakin Mas DU tadi baca, tapi nggak ada, hilang ya. Jangan-jangan nih, nggak tahu lah ya. Ya intinya itu intinya ya. Ya lanjut ini ada lanjutannya nih ya, buat bukti bahwa ini bukan bukan kejadian nanti dikira oh Mas Pram kan nggak tahu, baru tahu. Ini udah sekitar awal tahun itu udah ada yang mencoba memviralkan ya, tapi nggak digubris sama pemerintah setempat atau gubernurnya Mas Pramono Anung. Ini pernyataan dari Mas Pram dulu. Saya juga sudah mendapatkan laporan bahwa di TPS Liar Nagrak Cilincing itu pengelolanya adalah swasta dan itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah DKI Jakarta. Iya. Terus tindakannya apa? Sampah itu tempatnya di PT Granito dan almarhum Ibu Yusi sebagai tempat penimbunan sampah itu. Seperti yang saya sampaikan, saya sudah meminta kepada Dinas Kominfotik dan juga jajaran terkait, siapapun yang melakukan ini untuk yang pertama diumumkan kepada publik. Ini tadi sebagai bagian dari pengumuman kepada publik, karena sampah yang diambil itu semuanya dari horeca, hotel, restoran, kafe, sehingga dia mendapatkan biaya untuk mengangkut sampahnya tetapi ditimbun sembarangan. Maka untuk itu saya minta kepada BD terkait untuk mengambil langkah tegas, memberhentikan dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sanksi doang ya, pidana itu ya, itu merusak lingkungan hidup itu ya. Terus gimana nasibnya wargamu itu Pak yang sekitar sana Pak, kena bau sampah Pak ya. Ilegal kok itu ya. Ini ya liput. Intervensi kita ya. Tadi kan sempat nih Bapak juga ngelarang. Tadi Bapak sempat ngelarang kita kan? Iya, lu foto dulu, lu berfoto sono. Dulu tempat ini tuh sebelum rame seperti sekarang, gue udah pernah samperin. Dan lo tahu apa? Hampir chaos. Nah, video ini itu gue ambil di hari Rabu tanggal 4 bulan 3 2026 sampai sekarang belum dibenahin. Tapi kecamatan wali kota udah mengetahui. Udah mengetahui Bang tentang adanya TPS ini. Udah mengetahui. Jadi malah kata mereka terbantu. Mereka merasa tentang terbantu. TPS ilegal. Karena kalau misalkan ngeliput di sini itu ambil foto video itu harus izin dulu sama dia. Izin dulu, iya. Kalau nggak izin dulu, ntar yang kesalahan siapa? Saya. Oh, yang, warga di sini ya? Iya, saya yang di sini, yang di depannya. Kenapa ibu nggak ngomong gitu? Iya. Ini di Cilincing, tepatnya di Jalan Reformasi di Rawomalang. Ini tuh ada TPS liar nih. Ini luas banget bro. Tuh,
sampai ke dalam. Gimana? Kacau. Nggak tahu. Ini kotor banget. Jadi siapa di sini yang bertanggung jawab nih? Bahkan gue dilarang untuk ngeliput di sini nih. Nih Pemda gimana nih? Nih DLH diem aja selama ini. Ada gunungan sampah di Cilincing. Gubernur. Ada permainan. Gubernurnya ngurusin bola katanya. Ya tolong ya arahannya nih. Aduh kacau. Ini gue dilarang loh sama orang-orang di sini buat ngeliput. Ada ya. Ya foto saya juga pak. Nah gitu. Ya kan biar fair kita nih. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Jangan foto sono aja lo. Siap. Jadi jangan intervensi kita ya. Boleh motor gue larang. Oh, tadi kan sempet nih bapak juga ngelarang. Kenapa? Tadi bapak sempat ngelarang kita kan? Iya, lu foto dulu, lu udah foto sono. Lu laporan udah siap. Ya, ini ngeri banget ini ya. Kebangetan kalau gubernurnya nggak tahu. Si kita ya. Boleh motor gue larang. Oh, tadi kan video lamanya ini. Juga ngelarang. Iya, lu foto dulu, lu udah foto sono. Lu laporan udah siap. Nih, jangankan ngurusin perang dunia ketiga, jangan dulu dah. Nih di Cilincing, tepatnya di Jalan Reformasi di Rawomalang. Ini tuh ada TPS liar nih, diduga TPS liar ya. Ini luas banget bro, tuh sampai ke dalam. Kacau, ini kotor banget. Jadi siapa di sini yang bertanggung jawab nih? Bahkan gue dilarang untuk ngeliput di sini nih. Nih Pemda gimana nih? Nih DLH diem aja selama ini. Ini ada yang tadi ya. Yang jelas kalau yang tadi kan dia bilang kalau dia video itu bulan Maret ya. Kalau ini konten aslinya pas bulan Maret itu kan ini masih lihat ya ada bulannya itu bulan Maret ya. Dan ada nih salah satu YouTuber yang berhasil masuk karena cuma bawa HP gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Kalau wartawan kan bawa kamera gede-gede itu mungkin kelihatan ya. Jadi langsung dihadang. Nah ini ada yang berhasil lolos masuk. Kita lihat nih. Sih, bisa dilihat ya sampah-sampahnya nih. Tuh. Lagi di daerah Jakarta Utara, kita mau lihat di sini ada TPS ilegal. Ini saya posisinya berada di seberangnya. Ini bisa kelihatan. Tuh. Itu tinggi ya. Tuh, lebih tinggi dari atap rumah. Gila. Mungkin ini bisa 3 lantai nih. Nyebrang. Menyusuri untuk sisi yang sebelah kanannya. Jakarta loh ini. Semoga aman. Ini Ane lagi mencoba masuk untuk ke dalam area TPS liarnya ini. Nah ini adalah pintu masuk utama. Menurut Ane ini pintu masuk utama nih, karena ini besar banget pintu masuknya tuh, bisa terlihat ya. Nah di sini terlihat nih ada TKLH tuh, ada stikernya, terus juga ada angkanya tuh 01 tuh. Bisa jadi juga ini kamuflase supaya terlihat seperti mobil dinas. Sepanjang jalan di dekat TPS ilegal ini banyak yang jaga nih, contoh seperti ini. Nah itu saya diliatin, jadi setiap titik tuh banyak penjagaannya. Nah alhamdulillah saya berhasil masuk dengan berbagai macam cara saya coba, dan ini saya ada di dalam posisinya nih. Tuh bisa dilihat tumpukan sampahnya itu banyak sekali dan tinggi sekali. Itu banyak sekali ya jenis sampah. Terus juga kelihatan sampah-sampah ini kayak tuh terorganisir gitu tuh, pakai karung plastik hitam gitu. Ini dia view drone yang diambil oleh Bang Ilham. Bisa dilihat tuh ya seberapa tinggi dan seberapa luasnya nih TPS ilegal ini. Ini di Cilincing Jakarta Utara, yang pastinya ini berdampak panjang dan berdampak luas untuk lingkungan. Bisa dilihat ya. Kayak gini gubernurnya nggak tahu guys. Sejak bulan Maret ini kontennya yang tadi ya. Tapi bukan berarti baru bulan Maret kemarin. Kayaknya ini udah beroperasi setahun 2 tahun tuh udah ya. Kayak gitu ya. Kok bisa sejak memimpin nggak tahu sama sekali nih gimana ini ya. Coba lanjut. Ya. Bapak Aing. Ini video ini digoreng seolah-olah Bapak Aing yang dari Mulyadi itu warganya mengadu ke Jakarta gitu ya. Gantian kan dulu banyak tuh yang warga Jakarta mengadu ke KDM. Ini seolah-olah kayak gitu mungkin ya, pendukungnya Pram, Anies itu bersatu untuk membuat narasi-narasi kayak gini ya. Tapi lihat ya, KDM tuh bukan tipe-tipe kayak Jokowi yang kalau dikritik tuh yaudah diem aja. Kalau KDM itu coba didengerin dulu kritiknya. Oh ternyata kritiknya kurang pas, dijawab sama KDM. Ya kayak pendekar lah KDM, lihat nih. Warga Bapak ngadu ke warga Jakarta. Mereka adalah korban gagal bayar. KSP Mekarsari cabang Karawang sudah berusaha kesana kemari mencari bantuan, mulai dari Pengadilan Negeri Karawang, Subang sampai Bandung.
Surat klarifikasi dikirim, somasi dilayangkan, tapi respon yang mereka dapat tak mendapat kejelasan, Pak. Ketika mereka meminta agar perkara ini dilanjutkan melalui gugatan, mereka justru diarahkan ke Jakarta dan diminta menyiapkan biaya operasional serta transportasi, Pak. Terima kasih ya atas informasinya Mbak, yang baik, yang cantik, yang pinter, bahwa masalahnya itu bukan hanya di satu orang, tetapi di banyak orang. Masalah ini sudah ditangani oleh tim hukum Jabar Istimewa, dan berdasarkan keterangan yang saya dapat, hari ini yang melakukan somasi dan gugatan itu bukan hanya keluarga tersebut, tapi banyak sekali, dan sekarang semuanya akan menggugat karena domisili pemilik koperasinya atau pengelola koperasinya ada di Jakarta Timur. Maka gugatannya itu didasarkan pada asas domisili orang yang menjadi objek gugatan. Sebenarnya ini perkaranya adalah perkara keperdataan, tetapi apabila kemudian tidak bisa melakukan pembayaran, maka bisa berubah menjadi perkara pidana, atau di dalamnya bisa jadi penggelapan atau penipuan. Nah, masalah seperti ini sangat banyak, korban-korbannya di Jawa Barat juga banyak. Dan yang penting bagi kita ke depan, tidak boleh lagi kita teriming-imingi oleh bunga atau besarnya uang yang dilebihkan dari uang yang disimpan, yang berkedokan investasi, kadang juga yang berkedokan koperasi. Nah, untuk itu perlulah kita mempercayakan pengelolaan uang kita pada lembaga-lembaga perbankan yang kredibel. Hatur nuhun Mbak atas informasinya. Mari kita berbagi informasi, walaupun sebenarnya tidak semua hal bisa diselesaikan melalui tangan gubernur. Ada yang harus lewat tangan pengadilan, ada yang harus lewat tangan kepolisian, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya masing-masing. Hatur nuhun. Iya. Video ini sempat digoreng nih ya sama anak Abah ya. Jadi pendukungnya Anies Pramono itu sempat goreng-goreng lah ini ya. Tapi ya itu tadi ya, KDM tuh nggak diem, dijawab. Ada lagi Adi Prayitno yang minta maaf ya. Kemarin Adi Prayitno juga mengkritik ya. Nah ini dengerin deh. Ketika ada pejabat publik seperti Gubernur Jawa Barat merespon apa yang saya sampaikan, apapun judulnya, saya ini kan cuman warga negara biasa, tapi pernyataannya direspon secara terbuka oleh pejabat publik seperti Kang Deddy Mulyadi. Karena jarang-jarang pejabat publik itu mau berinteraksi secara langsung dengan warga negara biasa. Nah, yang kedua memang ada mengukur bagaimana seorang gubernur yang tingkat penerimaannya cukup luar biasa, disukai oleh rakyat dengan kinerja di wilayahnya. Di data BPS itu kok saya melihat, kenapa ya Jawa Barat tidak masuk 10 besar provinsi dengan kualitas hidup yang baik. Itulah yang saya sebut sebagai anomali, kok bisa. Bahkan kalau kita cek misalnya ya, indeks pembangunan manusia di Jawa Barat itu misalnya meningkat, sekalipun tidak signifikan, dan bahkan kemiskinan, kemudian pengangguran itu bisa ditekan. Kan kira-kira begitu. Tapi kenapa data BPS itu tidak memasukkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan 10 besar kualitas hidup yang baik? Itu yang sebenarnya kalau mau jujur itu adalah pertanyaan-pertanyaan kritikal saya. Kenapa BPS tidak memasukkan BPS itu? sekarang. Sebelum ada rame-ramean kayak gini, saya sudah mempertanyakan itu. Lihat aja di IG saya itu, 9 Juli saya menposting di situ soal data BPS yang tidak memasukkan Jawa Barat, tidak masuk 10 besar provinsi kualitas hidup yang baik. Yang ketiga, saya sebagai peneliti tentu saja sangat terbuka untuk dikoreksi, mendapatkan tanggapan balik, feedback balik. Namanya juga peneliti, namanya juga manusia. Nah, yang keempat, 1 tahun yang lalu mengapresiasi kinerja KDM. Yang saya apresiasi adalah model komunikasinya. Termasuk juga saya menyebutkan di situ bahwa kiblat politik itu sudah berubah, bukan lagi Jakarta, tapi juga sudah pindah ke Jawa Barat. Saya pun juga mengutip ada survei yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja KDM itu hampir 100%. Saya kutip loh. Nah, yang paling penting adalah yang kelima, terlepas dari perdebatan panjang kali lebar, kanan kiri, KDM itu apapun judulnya, senior saya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Di HMI beda pendapat, beda pikiran, itu adalah hal-hal yang biasa. Dan dalam tradisi HMI, kalau ada senior seperti KDM harus kita panggil Kanda. Jadi Kanda Gubernur, mohon dimaafkan.
Jika ada sesuatu yang tidak berkenan, perlu diluruskan panjang kali lebar. Apapun judulnya, sebagai Adinda perlu untuk mendapatkan feedback yang konstruktif. Iya itu ya, Jika minta ada maaf pejabat lah publik, intinya, minta maaf ya, baik-baikan lah ya. Tapi ini menarik ya, ada pernyataan tadi kiblat politik di Indonesia sekarang pindah ke Jawa Barat, bukan lagi Jakarta ya. Itu tamparan keras buat Mas Pram dan kawan-kawan anak buahnya tadi, Tamrins dan kawan-kawan tadi ya. Kemarin juga ada nih ya yang ditampolin KDM juga. Ini LC asal Jawa Barat, jujur aja LC ini banyak dari Jawa Barat, kita akui. Si Neni Mungkin banyakan jebolan dari Bandung gitu dulu. Dulu dari Bandung mungkin sudah dulu ngatain agak KDM lama, Jawa Barat mukanya ini, terlalu si Neni sering ini. dikenal, akhirnya biar menjadi yang baru pindah ke Maumere. Sedih ya kita memiliki pemimpin yang pemikirannya tuh dangkal seperti ini. Sama sekali tidak ada keberpihakan terhadap kelompok perempuan. Ini cermin dan menjadi jawaban mengapa tingkat kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Barat itu masih tinggi. Teteh hatur nuhun ya atas koreksinya. Nanti kalau lihat tayangan video yang lengkap ya, di video itu justru menggambarkan keprihatinan kami dan komitmen kami untuk membela kaum perempuan Jawa Barat yang bekerja di berbagai tempat, termasuk bekerja sebagai LC di klub malam. Dan itu kami buktikan pada saat di Maumere ada pelecehan dan tindak pidana yang mengarah pada TPPU. Kami pergi ke sana menjemputnya dan bekerja sama dengan Suster Ika sehingga mereka bisa kembali, dan mereka hari ini bisa kembali ke Jawa Barat dan pelakunya bisa dipidana. Kami juga bisa lihat sering mengembalikan korban TPPU yang ada di Cina, membiayai, berkomunikasi dengan para dubes agar mereka bisa kembali. Kami terus mengembalikan TKI Indonesia yang berada di Timur Tengah yang mereka berangkat secara ilegal. Dan itu semuanya adalah komitmen, bukan hanya ucapan, tapi tindakan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas koreksinya. Mari kita bersama-sama bekerja untuk melindungi perempuan yang ada di Jawa Barat dengan meningkatkan kualitas pendidikannya, kualitas kesempatan kerjanya, dan membangun kesetaraan dalam perspektif kehidupan kenegaraan. Hatur nuhun ya, salam hormat. Nanti kalau ada lagi peristiwa yang kami bekerja untuk melindungi perempuan-perempuan Jawa Barat yang ada di tempat lain, bahkan di Jawa Barat, Mbak ikut juga memberikan support dan opini agar semua orang memiliki prinsip yang sama, perspektif yang sama, dan visi yang sama. Hatur nuhun ya, seolah-olah peduli gitu ya sama kaum perempuan ya. Waktu ada LC yang dilecehkan itu KDM yang bantu Mbak ya. Tapi kalau ada kasus-kasus perempuan di mana Neni itu ya? Ya intinya pengen kritik KDM aja lah ya, soalnya dia kan pendukungnya Anies. Memang nggak secara spesifik, tapi Mas Dewi udah cari rekam jejaknya waktu itu ya. Dia sangat kecewa Anies waktu itu nggak jadi dicalonkan pada saat pilkada di DKI Jakarta ya. Akhirnya dia mungkin ya udahlah, nggak ada Anies Pramono pun jadi gitu ya. Kebanyakan gitu ya. Lanjut ya. Oh ini lagi nih, wah nih. Apa prestasi Sikat Deddy juga Mulyadi nih sekarang di Jawa Barat? Di Jawa Barat itu dulu waktu gubernurnya Ahmad Heriawan dari PKS, indeks pembangunan manusia ketika dia awal menjabat itu Jawa Barat peringkat 16. Terakhir dia menjabat peringkat 10. Hari ini gubernur yang suka konten, peringkat IPM Jawa Barat itu adalah 11. Jadi apa indikator keberhasilan dia? Keberhasilan dia karena dia terkenal. Bapak hatur nuhun. Kelihatan Bapak ini orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang sangat luas, serta sangat peduli terhadap Jawa Barat. Bapak sangat prihatin IPM Jawa Barat mengalami penurunan, dan IPM Jawa Barat mengalami penurunan sejak tahun 2020. 2020 ranking ke-18 di bawah rata-rata nasional, 2021 ranking ke-16 di bawah rata-rata nasional, 2022 ranking ke-16 di bawah rata-rata nasional, 2023 ranking ke-16 di bawah rata-rata nasional. Ini satu periode kepemimpinan sebelum saya.
Tahun 2024 naik ke 15, di bawah rata-rata nasional. Ini era kepemimpinan Pak PJ sampai dengan Februari 2025 Pak B. 2025 bulan Februari sampai sekarang bulan Agustus di bawah kepemimpinan saya dan Kang Erwan. Jadi kurang lebih setahun setengah deh memimpinnya. Nah, secara kebetulan nih Pak, IPM-nya itu ternyata mengalami kenaikan paling tinggi di Jawa Barat. Kalau tidak salah 1,31% kenaikannya. Rankingnya tetap ke-15, tapi sudah di atas rata-rata nasional. Itu pun bukan kerja saya. Kan kata Bapak juga, saya mah kerjanya cuma ngonten. Itu yang kerja seluruh rakyat Jabar Pak, termasuk dunia industri, kepala guru, kepala sekolah, kepala desa, kepala kelurahan, RT, RW, Linmas, Bamusdes, LPM, Posyandu, Pos KB desa, kemudian camat, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, anggota DPRD seluruhnya dari provinsi sampai kabupaten kota. Nah, itu hasil kerjanya. Kenaikannya lumayan dan sudah di atas rata-rata nasional. Semoga Pak, ke depan Jawa Barat terus mengalami peningkatan kelas IPM sehingga kelasnya naik. Hatur nuhun Bapak. Semoga Bapak sehat dan tetap bahagia. Iya, semua digambarin secara halus ya. Siapa lagi ayo mau digambarin? Ayo, muncul lagi yang sok-sokan aktivis, pengamat, pendukungnya apa Pramono terserah lah ya, silakan. Konten kreator apa silakan ayo, mau digambarin sama KDM. Dikira kayak yang lain, kalau yang lain mungkin pejabat-pejabat tuh habis dikritik diem aja gitu ya. Kalau KDM dijawab dengan santai tapi ngegampar, nampol banget gitu ya. Oke, ini ada pendapat. Oh, ada lagi nih. Lucu nih. Ini lucu juga, ini lupa ini ya. Ini yang lokal-lokalan ya. Badut politik lokal ya ini ya. Temennya dari mana kayaknya. M sampai ngakak. Nenek fansnya Anis ini malah drama nangis-nangis. Waktu zaman gubernur yang sudah-sudah. Aduh, ini lagi ya. Tapi semenjak dipimpin oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Ya Allah, Bu. Gunung-gunung banyak dirusak. Bangunan banyak ditebang. Nani? Dan tanah-tanah banyak digusur. Kenapa saya sampai ngomong Gubernur itu Gubernur Jawa Barat paling biadab. Astagfirullah, nangis-nangis sambil ngatain biadab. Dia tidak pernah peduli terhadap masyarakat kecil. Ini kita mendapat laporan tentang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang dikelola oleh PT Danantara. Pusat Bu. Istilahnya PISA. Nah, daerah yang salah satu yang dibangun di Jawa Barat dari 5 daerah adalah Kabupaten Bogor. Tempatnya di gunung apa? Tanahnya? Galuga. Bapak sudah cut and fill? Sudah. Berarti sudah bikin pematangan lahan. Nah, ini Bu. Gak apa-apa Pak, tersenyum aja. Jadi yang penebangan pohon di Galuga itu bukan ditebang oleh gubernur. Nih yang nebangnya nih, karena mau bangun pembangkit listrik tenaga sampah, ya Pak ya. Yang nanti bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Bogor agar buang sampahnya tidak ke sungai lagi. Nanti menjadi tenaga listrik, sampahnya terkelola. Bu, nanti jangan ngambek lagi sama saya ya, sama dia ngambeknya nih. Dibikin santai tapi dia nampol ya, sampai nangis-nangis loh ibunya. Acting apa gimana? Segitunya ya pengen Anies jadi presiden, Bu. Ya udahlah, mau nyalain KDM terus ya. Ya ini ya buat penutup ada pendapat dari ini ya. Siapa namanya? Bang Syukur Sekali lagi, saya bukan promotornya KDM. Saya juga bukan pendukung ya atau influencernya KDM. Tetapi saya berupaya seobjektif mungkin melihat pendekatan
KDM dalam menyelesaikan masalah dibandingkan dengan gubernur-gubernur lain atau pemimpin-pemimpin lain, ya. Nah, kenapa? Bagi saya, pemimpin dimanapun dia berada, dia bertugas, yang paling rakyat butuhkan adalah cara dia menyelesaikan masalah. Kita menggunakan slogannya Pegadaian, ya, menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah. Kan itu prinsip, itu yang kita butuhkan, ya. Nah, KDM menurut saya dia operasionalnya sangat taktis dan dia tidak mau berbelit-belit. Dia tidak mau diribetkan dengan aturan, ya, dan dia mau menempuh cara-cara praktis dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, saya beri contoh, penggusuran di kali-kali warga yang rumahnya di bantaran kali atau menempati tanah-tanah milik pemerintah. Dia mengambil langkah taktis, ya, tidak perlu perundingan yang lama, begitu turun tak negosiasi, berapa harga saya kasih Anda sebagai uang pengganti, uang kerohiman, Anda saya gusur, Anda harus pindah dari sini. Tidak ada cerita Anda harus pindah. Anda menempati tanah negara, Anda tidak bayar, Anda tidak sewa, kemudian Anda minta ganti rugi, saya harusnya tidak ganti tapi saya ganti. Jadi pendekatan kemanusiaan dia lakukan, kemudian ketegasan sebagai pemerintah dia terapkan, kemudian dia sebagai pemimpin juga taktis mengambil keputusan. Jadi menurut saya kita ini selalu berkutat pada soal-soal yang administratif, ya. Banyak pemimpin yang menyelesaikan masalah itu pendekatannya administratif, rapat berulang kali, kemudian perundingan sana perundingan sini, ujung-ujungnya menghabiskan uang, masalah tidak selesai. Nah, rakyat kita ini sudah benci dan bosan dengan gaya kepemimpinan seperti itu. Nah, kenapa saya menilai KDM ini berani dalam konteks dia menjalankan tugas, meskipun dia anak buah Pak Prabowo sekalipun, tetapi dia selalu mengambil kebijakan-kebijakan yang dia lihat dari sisi pendekatan politik itu menguntungkan rakyat. Jadi menurut saya KDM adalah salah satu calon pemimpin yang punya masa depan di politik Indonesia. Mantap, itu tadi dari Bang Syukur Mandor, ya. Oke guys, ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video kita berikutnya masih ada video-video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.